Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan di video kali ini ada dua kabar atau informasi yang akan admin bagikan, teman-teman ya. Yang pertama itu ada informasi yang kurang baik, dan yang kedua adalah informasi baik. Nah, informasi baik ini adalah hasil rapat atau pertemuan honorer dengan pemerintah daerahnya, teman-teman ya. Pemerintah daerahnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sendiri videonya langsung. Itu dari ruang rapat. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, yang pertama kita melihat atau langsung saja mengecek terkait dengan non ASN ya yang dirumahkan. Oke, kita mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Musirawas, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini informasinya 6 Februari 2025 atau suratnya dikeluarkan dengan nomor 800-138 Disdik 2025. Nah, teman-teman coba perhatikan, ini sifatnya penting surat ini. Nah, perihalnya adalah sebuah edaran. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan, Kepala SD SMP Negeri se-Kabupaten Musirawas. Nah, kenapa tidak ada SMA? Karena ini kan pemerintah kabupaten, teman-teman ya. Jadi edarannya hanya berlaku untuk SD SMP. Nah, jelas ya. Nah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan hasil rapat staf di Bina Praja Setda Musirawas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya. Pertama, atau nomor 1, maksimal tanggal 8 Februari 2025, honorer dengan masa kerja kurang 2 tahun dalam kurung SKTMT 2 Januari 2023. Artinya jika ada honorer yang diangkat dengan SK terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023, sesuai ketentuan harus dirumahkan. Jelas ya, harus dirumahkan. Dan gaji bulan Januari tidak boleh dibayarkan dengan menggunakan dana APBD atau APBN. Wah, ini baru poin pertama, ini sudah nyesek teman-teman ya. Nah, tenaga honorer yang masa kerja di atas daripada 2 tahun dibayarkan gaji bulan Januari 2025. Untuk selanjutnya menunggu aturan lebih lanjut. Nah, ini yang sekarang ikut di tahap 2 teman-teman ya. Jadi yang kurang dari 2 tahun tidak boleh dibayarkan, terus mereka harus dirumahkan. Sedangkan poin kedua, jika di atas 2 tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, tetap dibayarkan gaji bulan Januari, namun untuk selanjutnya menunggu aturan. Nah, ini. Di poin ketiga, terhitung bulan Januari 2025, satuan pendidikan tidak boleh menganggarkan gaji untuk guru, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, kecuali untuk guru yang honorer yang sudah masuk database. Nah, ini. Jadi kalau yang sudah masuk dalam database ini aman. Tapi kalau yang tidak masuk dalam database, ini hati-hati teman-teman ya. Ini adalah sebuah himbauan. Nah, hal-hal lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan aturan ini akan disampaikan setelah ada petunjuk atau aturan berikutnya. Jadi terkait dengan pelaksanaan aturan ini ya, demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, ini PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. Jelas teman-teman ya, jadi ini adalah surat resmi yang dikeluarkan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini juga ada websitenya. Oke teman-teman ya, buat rekan-rekan di luar daripada pemerintah Kabupaten Musirawas, silahkan dicek-cek, mungkin saja ada edaran seperti ini atau tidak. Mungkin saja ya, tapi harapannya semoga di daerah rekan-rekan itu tidak ada edaran seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat kurang baik ya menurut admin informasi ini ya. Oke, sebenarnya admin juga tidak ingin berbagi, tapi ini hal yang penting buat teman-teman ketahui nantinya jika memang sewaktu-waktu terjadi. Karena ini menjadi suatu bagian bahwa ternyata di daerah lain sudah ada loh seperti yang dirasakan begitu. Nah, ini jelas ya 6 Februari. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan rapat dari 2 daerah ya. DPRD Banjarmasin akan mengakomodir
aspirasi perwakilan ratusan guru honorer. Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Nelly Listriani baru-baru tadi mengatakan dari hasil pertemuan dengan perwakilan sekitar 751 guru honorer yang tidak lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 nantinya akan disampaikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menyampaikan aspirasinya mengenai penerimaan P3K dari 751 P3K yang lulus cuma 150-an dan yang menjadi pertanyaan sisa yang tidak lulus bagaimana nasibnya. Jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Yang pertama karena dana BOS tidak boleh dilimpahkan untuk tenaga honorer ini, maka kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan sendiri akan dalam waktu dekat akan mengkonsultasikan ke Kementerian Pendidikan bagaimana solusinya, kemudian ke Dinas Pendidikan yang ada di pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Baihaqi menambahkan, dari ratusan guru honorer yang tidak lulus P3K tersebut, insentifnya sudah dianggarkan, tetapi sebutannya bukan lagi honor, namun dalam bentuk dana transportasi. 751 dalam artian karena kita tahu ada berkembang isu berita bahwa apabila tidak lulus P3K, kemudian tidak masuk di paruh waktu akan dirumahkan. Nah, sehingga menambah galau lah kawan-kawan kita di P3K yang tidak masuk. Namun kami dari Dinas Pendidikan tetap menganggarkan dari 751 itu tetap kami buatkan anggaran dan bunyi honor lagi. Kami akan berangkat ke Jakarta. Jadi ke Jakarta kami studi banding dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kami bawa hasil itu ke kementerian. Untuk diketahui, perwakilan ratusan guru honorer menyampaikan aspirasi ke Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin pada Senin 3 Februari 2025. Mereka meminta kejelasan status diterima oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin didampingi wakil dan anggotanya. Demikian Fitri Hidayah. Kalau berbicara masalah upah gaji, itu kami dari dana BOS. Kawan-kawan gaji yang diterima itu atau upah yang diterima ada yang sampai 300, 200 per bulan. Itu per bulan, Pak. Kalau ini kita jalankan PP 16 nomor diktum ke 19, kasihan Pak, kami guru-guru Pak. Kami guru ini rata-rata sudah mempunyai tanggungan, mempunyai anak istri. Jadi anak kami butuh biaya sekolah Pak, ya, butuh biaya sekolah, butuh biaya. Kalau anggaran Kementerian ini belum, Pak yang lanjut. Nah itu yang masalah BP. Nah yang kita hitung 20, yang P16 itu katakan pendanaan sebagai masuk pada P16 dapat dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Artinya kita sangat berharap kalau diartikan mengkasihkan dan kawan RI honor sekolah. Dan juga kami berharap dibuka di dalam PP tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari, itu kontraknya itu per tahun Pak. Jadi artinya kita setiap tahunnya kita ada evaluasi. Kalau bisa kami perlu waktu penuh Pak. Nah, mungkin yang saya sampaikan cukup itu dulu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya tutup Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.